Di sini saya akan nge-review maka menyampaikan pesan-pesan penting yang terdapat pada film yang berjudul Homeless to Harvard. Di sini saya akan membacakan tentang sinopsisnya. Jadi, Homeless to Harvard adalah sebuah film berdasarkan kisah nyata dari Les Murray yang menceritakan tentang perjuangan dia, keberanian dan tekadnya untuk berhasil melawan segala rintangan yang sangat luar biasa. Dari kepemilikan obat kecanduan ibunya, yaitu yang bernama Jane Murray, yang menghabiskan semua uang untuk kecanduannya, kekurangan pakaian hangat, tidak memiliki sesuatu yang untuk dimakan, dan kemudian yang mengharuskan atau yang menyebabkan si Les Murray menjadi tunawisma. Bagaimana dia pergi untuk memenangkan beasiswa untuk studi di Harvard, dan cerita yang benar-benar emosional, inspiratif, dan memotivasi. Les Murray dari usia yang mudanya 3 tahun, dia harus melihat orang tuanya yang menyuntikkan narkoba ke dalam pembuluh darahnya. Bahkan setelah banyak perjuangan yang dia lalui, seperti bahkan untuk makan saja dia dapat mengambil makanan di tempat sampah. Kemudian dia mendapat pekerjaan mencuci piring di sebuah restoran. Setelah melalui banyak rintangan besar lainnya, akhirnya dia menjadi bintang mahasiswa dan mendapatkan beasiswa ke Harvard University. Sekarang kita masuk ke pesan-pesan moral. Selanjutnya kita masuk ke pesan-pesan penting yang saya dapat dari film tersebut. Walaupun film berdurasi 1 jam itu mungkin banyak mengandung pesan-pesan penting, tapi yang saya rasa betul-betul melekat di hati saya itu, yang pertama itu kita tahu ya bahwa di film itu betul-betul berisi perjuangan dari seorang Les Murray yang benar-benar bahkan dari kecilnya saja dia sudah memiliki perjuangan yang sungguh banyak gitu. Apalagi mungkin kita dan teman-teman yang mungkin menonton video ini, yang mungkin kita itu masih diberi anugerah sama Tuhan, kayak kita tuh masih diberi kesempatan untuk bisa hidup tanpa masalah yang dari kecil gitu. Sedangkan Les Murray yang walaupun dia mengalami banyak masalah dari masa kecilnya, tapi dia sekarang menjadi seorang yang sukses, seorang berhasil. Nah, bahkan itu menjadi kebalikan justru di masa sekarang. Seperti yang saya lihat, justru banyak ketika orang tuanya mungkin memiliki sesuatu yang lebih atau mungkin yang kisah hidupnya berbeda dengan Liz, tapi anaknya malah menyanyiakan itu semua, dan akhirnya apa? Banyak anak-anak sekarang itu yang mereka itu terjebak baik dalam tindak pidana atau kekerasan atau melakukan kejahatan atau yang mungkin merusak diri mereka sendiri gitu. Ya itu sih mungkin. Selanjutnya yang kedua, yaitu tentang film ini salah satunya membahas tentang pendidikan juga. Supaya ingat kata-kata yang dibilang oleh guru saya yang bernama Pak CP, dia bilang intinya itu kamu kuliah itu untuk menjadi sukses, dan di sisi lain juga kenapa kamu harus kuliah, karena untuk menambah atau membuka wawasan yang lebih lagi. Karena misalnya saya yang sekarang berdomisili di Aceh, ketika saya mungkin memilih kuliah untuk misalnya ke Pulau Jawa, maka saya akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin mereka juga memiliki pola pikir yang sudah cukup wawasan, sehingga ya gitu, wawasan akan terus bertambah. Pak CP selalu berkata, misalnya ini kamu dari TK, dari SD masih dekat, baru ke SMP juga masih dekat, bahkan SMA juga udah mulai agak dekat tapi masih dekat. Tapi kalau kamu sudah kuliah, maka pola pikirmu itu akan terbuka jauh ke atas. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah masalah mengenai untuk jangan pernah menyerah. Kata-kata ini betul-betul sangat relate di kehidupan saya karena saya juga mengalaminya. Satu hal yang harus kita tahu bahwa ingat, jikalau ada masalah yang di depan kita, mungkin sekarang ada masalah di depan kita yang kita sedang alami,
Ingatlah itu masih hanya suatu awalan. Jadikan setiap masalahmu itu menjadi tangga untuk menuju kesuksesanmu. Sama seperti yang dikatakan oleh Liz Murray ketika ada orang yang bertanya, apakah kamu kira-kira gini kata-katanya, apakah kamu tidak menyesal pernah tidur di halte, di bus, di kereta api, di pinggir-pinggir jalan. Tapi satu yang saya ingat, yang kata-kata yang melekat kira-kira gini jawaban Liz, bahwa inilah intinya, maksudnya gini, masalah itu karena ada masalah itulah makanya Liz Murray dia memandang untuk kedepannya, dia memikirkan bagaimana cara kedepannya dia berubah. Nah, banyak anak-anak sekarang ini di zaman sekarang yang ketika mereka mengalami masalah, mereka justru malah mengakhiri hidup mereka. Mereka malah pasang status-status galau, malah apa. Tapi satu yang kita tahu bahwa ketika ada masalah itu, kan ya, masalah itu membentuk kita. Oleh sebab itu, jangan pernah menjadi pecundang atas masalah-masalah yang engkau hadapi sekarang, tetapi jadilah seorang pemenang dengan ketika ada datang masalah tersebut, kita menjadikannya sebagai batu loncatan, sebagai tangga kita untuk menuju kesuksesan. Oke, dan selanjutnya ya gitu, banyak yang saya dapatkan bahwa di film juga mengandung tentang bagaimana manusia sebagai makhluk sosial yang saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Dan itu juga bagaimana seorang kasih sayang Liz Murray sebagai tokoh utama yang dia menyayangi ibunya, yang walaupun ibunya juga mungkin tidak banyak memberi kasih sayang yang lebih kepada Liz Murray bahkan beserta kakaknya Lisa, tapi Liz ini mampu memberikan kasih sayang cukup kepada mamanya. Apalagi mamanya kan juga seorang pengguna narkoba dan dia juga sudah meninggal. Bahkan salah satu scene-nya itu ketika Liz Murray tidur di atas peti mayatnya mamanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan untuk film ini recommended banget ditonton. 9,5/10. Bye.